Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan masuk ke subbab yang selanjutnya di dalam polinomial, yaitu apa? Operasi pembagian. Nah, di dalam operasi pembagian ini sebenarnya operasinya sama dengan metode-metode pembagian di aljabar yang lain. Metode pembagian di sini ada dua cara. Yang pertama akan kita gunakan cara apa? Cara konvensional, yaitu cara Porovgapit. Dan metode yang kedua kita gunakan cara Horner. Oke, ada dua cara dalam mencari atau mengoperasikan si polinomial untuk operasi pembagian, yaitu Porovgapit dan metode Horner. Oke, nah untuk operasinya sendiri sebenarnya sama dengan operasi aljabar yang lain. Misalkan kalau kita punya 10 dibagi 3, maka dia akan bernilai berapa? Dia akan bernilai, atau kita bisa gunakan cara si Porovgapit. Di sini ada angka 10 dan di sini ada angka 3. Kalau metode Porovgapit, berarti gimana caranya biar si angka yang di sini dia hampir mendekati si nilai atau yang akan dibaginya. Oke, karena di sini ada angka 10, berarti kita tulis angka 9. 9 dibagi 3, dia bersisa menghasilkan 3. Tetapi dia masih bersisa 1. Nah, di sini inilah yang disebut sebagai hasil bagi. Sedangkan ini bisa kita sebut sebagai pembagi. Nah, ini adalah siapa? Nilai atau fungsi yang dibagi. Sedangkan satu ini kita bisa namakan sebagai sisa hasil bagi. Oke, nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bedanya apa sih di operasi pembagian untuk si polinomial ini? Bedanya apa? Hanya kita tambahkan saja. Misalkan di sini kita punya 10x. Oke, dibagi siapa? Dibagi oleh 3. Hanya ada embel-embel variabelnya saja. Oke. Nah, kalau 10x dibagi 3, maka di sini kita bisa gunakan metode siapa? Metode Porovgapit. Berarti kalau seperti ini tinggal kita gunakan saja Porovgapit 10. Nah, di sini kita tulis x-nya. Di sini si pembaginya. Oke. 10x. Di sini ada 3. Berarti tinggal gimana caranya biar si 10x-nya itu hilang. Ya sama, tinggal kalian gunakan 9x. 9x dibagi 3, hasilnya adalah 3x. Oke, tinggal kita kurangi. 10x dikurangi 9x, maka dia bersisa x saja. Maka hasil bagi kita bisa tulis sebagai hasil bagi. Hasil bagi kita bisa tulis sebagai hx. Oke, sedangkan fungsi yang dibagi bisa kita tulis sebagai fx. Sisa bisa kita tulis sebagai sx.
Sedangkan si pembaginya bisa kita tulis sebagai S X atau X min H. Oke, nah sama kan sebenarnya, maka untuk HX-nya atau hasilnya adalah 3X. Ingat, HX itu adalah hasil bagi. Sedangkan untuk sisanya SX. X-nya berapa? X. Oke. Lah, bedanya apa, Pak? Untuk yang tidak ada variabel X-nya maupun yang ada X-nya. Nah, bedanya untuk yang tidak ada X-nya itu operasi pembagian biasa, bukan dalam bentuk polinomial. Oke. Nah, sedangkan untuk yang di sebelah kanan ada variabelnya dan pangkatnya pangkat positif. Bisa kita namakan sebagai polinomial. Ya, ingat HX itu adalah hasil dari operasi pembagian. Sedangkan SX itu adalah sisa dari si pembagian. Nah, ini baru kita gunakan langkah pertama. Atau kita baru pengenalan dulu untuk operasi pembagian di dalam polinomial. Oke, yap. Nah, mungkin kalau seperti ini kalian masih belum paham betul ya untuk operasi pembagiannya. Mungkin kalau kita masuk ke contoh yang lebih kompleks lagi, mudah-mudahan kalian ada gambaran bagaimana sih operasi pembagian di dalam polinomial. Ingat, sama sebenarnya untuk operasi polinomial sama operasi pembagian yang biasa, hanya ada embel-embel variabel X-nya saja, sedangkan yang biasa tidak ada. Oke, yap, silakan kalian catat dulu dan silakan kalian pahami dulu istilah-istilah operasi pembagian polinomial. Ingat, ada HX. X itu adalah hasil dari pembagian. Fx itu adalah fungsi yang akan dibagi. Sx itu adalah sisa dari operasi pembagian. Sedangkan X min H itu adalah si pembagi. Kenapa di sini X min H? Karena apa? Nanti pembaginya bukan hanya dalam bentuk konstanta seperti ini saja. Bisa dalam bentuk fungsi pangkat 1, pangkat 2, ataupun pangkat N. Oleh karena itu ditulis sebagai X min H. Oke. Yap. Kita masuk ke contoh yang sederhana terlebih dahulu ya. Oke. Saya hapus. Silakan tulis dulu. Di pause. Oke, saya hapus. Nah, mudah-mudahan kalian ada gambaran kalau saya masuk ke contoh yang pertama. Contoh. Nomor 1. Tentukan hasil bagi dan sisa dari A. Kita punya X pangkat 3 min 2x kuadrat plus 2x kuadrat plus 3x plus 6 dibagi oleh x min 2. Oke, yang B. Kita punya 3 x pangkat 4 min 2x plus 1 per x plus 1. Oke, kita punya contoh yang nomor 1A dan contoh yang B. Oke, silakan dicatat dulu untuk soalnya. Yap, kita punya space di sebelah sini.
Oke, kita kerjakan yang A terlebih dahulu. Yang A. Nah, di sini kita gunakan cara yang konvensional dulu ya, yaitu cara porogapit. Nah, kalau cara porogapit masih seperti tadi. Oke, tulis dari awal, di mana ada X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 3X plus 6. Jadi dibagi oleh X min 2. Oke, yap. Caranya seperti apa? Nah, untuk caranya seperti ini. Gimana caranya biar gimana caranya biar si variabel yang ada di depan sini itu hilang. Oke, caranya seperti apa? Nah, caranya simple. Kita gunakan operasi perkalian. Coba. Di sini kan ada X pangkat 3. Oke, perhatikan. Di sini ada X pangkat 3. Sedangkan si pembaginya di sini ada X min 2. Kalian jangan fokus di sini nih. Tapi kalian fokusnya di atas langsung. Oke, caranya tinggal kalian tulis X. X dikali X, dia akan menghasilkan X pangkat 2. Nah, biar X pangkat 3-nya hilang, maka kita tulis X pangkat 2. Oke, yap. Saya ulang lagi ya. Kalian jangan fokus yang di bawah sini, tetapi kalian langsung fokus ke hasil saja kalau di operasi porogapit. Nah, tadi yang saya ngomong. Di sini kan koefisiennya 1. Sini juga koefisiennya juga 1. Nggak usah repot-repot, langsung saja kalian tulis X. Nah, kenapa tulis X? Karena kalau ada X dikali X, dia bakal menghasilkan X kuadrat. Nah, di sini yang kita punya adalah X pangkat 3 nih. Berarti tinggal kalian gunakan X pangkat 2. Kenapa X pangkat 2? Karena apa? Kalau ada X pangkat 2 dikali X, dia bakal menghasilkan X pangkat berapa? 3. Oke, ya. X kuadrat dikali X, dia bakal menghasilkan X pangkat 3. Terus, X kuadrat dikali min 2X, dia bakal menghasilkan min 2X kuadrat. Tinggal dikurangi. Oke, perlahan saja, nggak apa-apa. Ya. Nah, di sini ada X pangkat 3, dikurangi X pangkat 3, 0 ya, hilang. Di sini ada 2X kuadrat, dikurangi 2X kuadrat. Ada min, jadinya plus. Jadi berapa? 4X kuadrat. Oke, ditambah, turun 3X ditambah 6. Oke. Yap, lanjut. Di sini ada 4X, di sini ada X. Berarti kita tulis berapa? Plus 4X. Kenapa pas 4X? Nggak ada kuadratnya. Karena apa? Ya di bawah sini sudah dalam bentuk kuadrat. Berarti tinggal dikalikan X saja biar menghasilkan kuadrat. 4X dikali X ketemu 4X kuadrat. 4X dikali min 2 jadinya berapa? Min 8X. Oke, masih sama. Kita kurangi ya. Oke, ketemu berapa? 4X dikurangi 4X kuadrat, hasilnya adalah 0. Turun. 3 dikurangi min 8, ketemu 11X plus 6. Oke. Yap, 11X plus 6. Nah, habis itu sama, dia masih bisa dibagi nggak? Cek dulu. Di sini ada X, di sini ada X. Masih bisa dibagi. Oke, biar 11X-nya hilang, berarti tinggal kalian tambahkan plus 11 saja. Kenapa? Kalau 11 dikali X, hasilnya adalah 11X. Oke, 11 dikali min 2, ketemu min 22. Oke, dikurangi ya, masih sama. 11 hilang, 6 plus 22 ketemu 8. Maka dia bakal menghasilkan X atau hasil dari hasil baginya adalah X kuadrat
plus 4x plus 11. Sedangkan untuk Sx-nya sama dengan 28. Oke. Kalau saya terlalu cepat, silakan diulangi lagi videonya. Ya. Jadi ketemu hasilnya adalah x kuadrat plus 4x plus 11, sedangkan untuk sisanya adalah 28. Ini menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan cara porogapit. Oke, silahkan kalian pahami dulu untuk operasi yang pertama, yaitu porogapit itu. Oke, yap. Jadi untuk yang nomor 1A kita menggunakan metode porogapit. Untuk yang kedua, untuk metode yang kedua. Oke, saya hapus ya. Untuk metode yang kedua, kita gunakan caranya si Horner. Oke. Saya tidak hilangkan dulu, biar nanti kita samakan ya. Untuk si siapa? Hx maupun si Sx-nya. Oke. Metode yang kedua menggunakan caranya si Horner. Ini metode yang pertama. Ini metode yang kedua. Oke. Untuk metode yang kedua, untuk Horner sama. Kita gunakan metode seperti ini. Kita bikin kotak persegi seperti ini. Nah, kalian fokus di koefisiennya saja. Oke, sudah? Pertama, kita isi koefisien dari x pangkat 3, yaitu berapa? 1. Terus, koefisien dari x pangkat 2 berapa? 2. Koefisien dari x pangkat 1, 3. Dan koefisien dari x pangkat 0, 6. Oke, saya ulangi lagi. Di sini 1 dari mana? 1 adalah koefisien dari x pangkat paling tinggi. Harus diurutkan ya. Terus 2 ini adalah koefisien dari x pangkat 2. 3 koefisien dari x pangkat 1. Dan 6 koefisien dari x pangkat 0. Oke. Akan kita kalikan dengan siapa? Nah, di sini ada x min 2. Di sini kita tulisnya berapa? Ingat, x min 2 kita sama dengankan dengan 0. Mengakibatkan operasi yang di sini kita tulis angka 2, bukan negatif 2. Karena apa? Pembaginya kan di sini ada x min 2 nih. Nah, kita sama dengankan dengan 0 terlebih dahulu, mengakibatkan x sama dengan 2. Oke, jelas ya? Turun 1. Di sini operasinya siapa? Negatif 1. Turun. Nah, caranya gimana? Kayak gini. Kalian kalikan 2 dengan 1, kita isi di kolom selanjutnya. 2 dikali 1 menghasilkan 1. 2 kali 1 menghasilkan 1. 2 dikali 1 menghasilkan 2. Oke. Yap. Turun. Nah, bedanya kalau di porogapit operasinya adalah negatif. Kalau di Horner operasinya penjumlahan. Ingat, kalau di porogapit menggunakan operasi pengurangan, sedangkan untuk metode kedua atau Horner menggunakan operasi penjumlahan di sini. Oke, 2 ditambah 2 menghasilkan 4. Lagi 2 dikali 4 menghasilkan berapa? 8. 3 ditambah 8, sini ya, saya gambarkan, menghasilkan 11.
Oke, lagi 2 dikali 11 menghasilkan 22. Menghasilkan berapa? 28. Oke. Tadi kalian masih ingat kan? Ini pangkat paling tingginya adalah pangkat 3. Sedangkan si pembaginya pangkatnya adalah pangkat 1. Pangkat 3, pangkat 1. Oke, berarti untuk HX-nya secara otomatis gunakan pangkat paling tinggi pembilang dikurangi pangkat paling tinggi penyebut. Oke, pembilangnya berapa pangkat paling tingginya? 3. Sedangkan untuk penyebutnya pangkat paling tingginya yaitu 1. Oke, 3 dikurangi 1, maka dia akan menghasilkan pangkat 2. Oke, saya ulangi lagi. Untuk menentukan HX, di sini kan tidak ada variabelnya ya. Di sini pangkatnya berapa, di sini pangkatnya berapa, di sini pangkatnya berapa, di sini pangkatnya berapa, kita belum tahu. Tapi untuk menuliskan pangkat-pangkat berapanya, kalian coba cek saja di sini. Ingat, untuk menentukan HX, saya ulangi lagi. Untuk menentukan pangkat HX, gunakan pangkat paling tinggi untuk pembilang dikurangi pangkat paling tingginya si siapa? Si penyebut. Oke, X pangkat 3 dikurangi X pangkat 1 menghasilkan X pangkat 2. Oke, yap. Koefisiennya berapa di sini? 1. Ya udah, kita tulis 1. Semakin ke kanan, di sini ada 4. Berarti ada X pangkat 1 ditambah 11. Nah, mentok sampai 11, ingat, polinomial pangkatnya tidak boleh negatif, mengakibatkan mentok di 11 untuk si HX. Nah, untuk SX-nya tinggal kalian tulis yang di sebelah kanannya X pangkat 0, yaitu 28. Oke, sama nggak? Sama. X pangkat 2 plus 4X plus 11. Untuk si SX-nya sama juga, yaitu 28. Oke, silakan kalian pahami terlebih dahulu untuk metode yang kedua ini. Kenapa bisa ketemu X kuadrat plus 4X plus 11 dan juga 28 untuk si SX-nya. Oke, pelan-pelan saja untuk memahaminya. Kenapa? Sebenarnya untuk materi polinomial kita fokusnya di sini nih, di operasi pembagian ini. Karena untuk operasi yang kemarin, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, saya yakin kalian juga sudah dapat materinya di kelas 7 malah, di operasi bilangan bulat. Sedangkan nilai dan kesamaan kalian sudah masuk materinya di kelas 10 kemarin, pada saat materi persamaan persamaan linear 2 variabel maupun persamaan linear 3 variabelnya. Oke, silakan dicatat dan dipahami ya. Karena untuk pembelajaran seperti ini itu akan mudah dipahami jika kalian memperhatikan setiap detail dari mana nilai tersebut muncul. Oke. Saya hapus ya. Untuk yang B, di mana ada 3 X pangkat 4 min 2X plus 1.
dibagi X plus 1 sama dengan. Oke. Nah, untuk yang B ini, saya akan gunakan satu metode saja. Oke, saya akan gunakan satu metode. Kira-kira mau menggunakan metode apa? Saya akan gunakan metode yang kedua saja ya. Oke, saya akan gunakan metode yang kedua untuk mengerjakan yang nomor 1B-nya. Oke, nah untuk metode yang kedua masih sama. Kita gunakan garis bantu. Oke, kita gunakan garis bantu. Nah, sama. Kita tulis koefisiennya dimulai dari X pangkat 4. Terus, X pangkat 3-nya ada enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, kita tulis 0. X pangkat 2-nya ada enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, kita tulis 0. Terus, X pangkat 1-nya ada? Ada, yaitu negatif 2. Dan X pangkat 0. Cek. X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, sama X pangkat 0. Dikalikan siapa? Tadi. Berarti, untuk si X-nya, di sini, untuk si X-nya, kan plus 1 nih, si pembaginya. Harus kita sama dengankan dengan 0. Mengakibatkan pembaginya dia akan menjadi negatif 1. Oke, ini pembaginya. Maka karena negatif 1, kita tulis di sini negatif 1. Oke, turun. Di sini operasinya penjumlahan ya. 3 turun. Oke, langkah pertama turun dulu. Ingat, langkah pertama turun. Min 1 dikali 3. Min berapa? Min 3. Turun. Min 3 nih. Min 3, min 1. Min 1, min 3. Positif 3. Turun. 3. Min 1, 3. Min 3. Turun. Negatif 5. Min 1, min 5. Berapa? 5. 1 plus 5. 6. Oke. Yap. Maka kita ketemu si Hx-nya. Ingat, untuk mencari apa? Untuk mencari pangkat dari si Hx, kalian bisa gunakan derajat pembilang dikurangi derajat penyebut. Oke, ya. Untuk mencari si Hx ini bisa kita gunakan untuk mencari pangkat dari Hx, kita bisa gunakan derajatnya pembilang dikurangi derajatnya si penyebut. Oke, derajatnya pembilang berapa? 4. Derajatnya penyebutnya berapa? 1. Maka untuk derajat dari Hx-nya menghasilkan 3. Maka kita tulis di sini X pangkat 3. Oke. Nah, cek koefisiennya kita sih berapa? Otomatis dari sebelah kanan ini 3. Nah, min 3 kita tulis min 3. X pangkatnya berapa? 2. Semakin ke kanan, pangkatnya semakin kecil. Plus 3. X min 5. Sedangkan untuk Sx-nya sama dengan sisa tinggal yang di belakang. 6 saja. Oke. Yep. Jadi untuk soal yang nomor 1B, Hx-nya adalah 3x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 3x min 5. Sedangkan untuk Sx-nya adalah
Oke. Silakan kalau kalian mau mencoba untuk yang nomor 1B ini gunakan metode porokapit seperti tadi. Bandingkan dengan hasil yang sudah saya coba. Seharusnya sama. Oke, silakan catat dulu dan dipahami kenapa bisa ketemu seperti itu. 3, 0, 0, min 2, 1. Oke, sudah ditulis ya. Kurang afdol rasanya kalau kalian tidak mencoba. Ya. Oke, saya buatkan 1 nomor. Saya buatkan 1 nomor 2. Tentukan nilai dari H3. Tentukan nilai dari H3 jika diketahui X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 1 dibagi X min 3. Oke, tentukan nilai dari H3 jika diketahui X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 1 dibagi X min 3. Oke, silakan kalian coba untuk contoh yang nomor 2. Metodenya gunakan salah satu saja. Bisa menggunakan porokapit atau menggunakan metode yang kedua, yaitu metodenya si Hoare. Nah, oke. Ingat, untuk pembelajaran daring seperti ini dapat berhasil jika kalian tadi yang saya bilang memahami, mencermati setiap detail dari apa yang sudah disampaikan. Namun jika ada yang masih bingung, silahkan tanyakan. Jangan ragu-ragu untuk bertanya. Oke, silahkan kalian kerjakan dan kumpulkan jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa nama dan kelas nomor absen. Saya akhiri cukup untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.